Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anurnisa Yuliana. Saya Silvana Nurholifah. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas PKN lanjut, yaitu Project Citizen yang diberikan oleh Ibu Aulia Ainul Hayati MPD. Untuk permasalahan yang akan diangkat, kami mengambil kasus penimbunan masker di tengah wabah COVID-19. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami paparkan, diantaranya adalah yang pertama, the problem. Yang kedua, alternative policies. Yang ketiga, the purpose policy and the last action plan. Untuk lebih lanjut, kami akan menjelaskan di slide berikutnya. Akhir-akhir ini, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 semakin meresahkan dunia. Menurut data WHO, World Health Organization, virus corona telah menyebar ke 72 negara di dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Merebaknya kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Wuhan di Cina. Berdasarkan perhitungan population at risk pada tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret 2020, tercatat bahwa orang yang positif terjangkit virus corona berjumlah 514 orang, dan yang sembuh 29 dan yang meninggal berjumlah 48 orang. Hal ini membuktikan bahwa kasus virus corona dari hari ke hari terus mengalami lonjakan, hingga membuat kepanikan global, khususnya masyarakat Indonesia. Menyikapi hal tersebut, warga pun mencari beragam cara untuk menangkal virus corona, salah satunya dengan membeli masker. Tak heran, masker dan yang biasanya banyak dijual di pasaran pun jadi barang langka. Sayangnya, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Masker ditimbun oleh sekelompok orang sehingga susah didapatkan di pusat-pusat perdagangan. Dengan kata lain, kondisi tersebut digunakan untuk merusak pasar karena mereka menjual masker dengan harga yang tinggi. Berdasarkan data beberapa situs, banyak diberitakan kasus tentang penimbunan masker oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kapolri untuk menangkap pelaku penimbunan masker tersebut dengan tindakan pidana tentang Undang-Undang Perdagangan Pasal 29 Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu. Namun, menurut David Tobing, yaitu seorang ketua komunitas konsumen Indonesia, beliau mendukung tindakan pemerintah. Namun menurutnya, pasal yang digunakan kurang tepat. Seharusnya aparat hukum memilih pasal yang tepat. Misalnya adalah Undang-Undang Kesehatan pasal 196 sampai dengan 197 tentang standar dan izin edar. Karena masker medis itu harus memenuhi standar nasional Indonesia. Di antara yang mendukung bahwa penimbun masker harus dipidanakan atau ditindaklanjuti secara hukum, ada satu pihak yang kontra, yaitu Badan Penyelidik Berbagai Keluhan Masyarakat atau disebut juga dengan Ombudsman, mengatakan bahwa penimbun masker adalah wajar karena banyak orang yang mengambil peluang ekonomi dari kelangkaan masker akibat kekhawatiran COVID-19. Berikut merupakan hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang menyikapi kasus ini. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya akan menanyakan tanggapan Anda tentang kelangkaan masker yang terjadi akhir-akhir ini karena wabah virus corona. Kelangkaan tersebut itu membuat para oknum yang tidak bertanggung jawab itu menimbun masker dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya hal itu sangat merugikan, apalagi untuk kalangan ke bawah. Soalnya udah mah langka, harganya kalau ada juga tinggi sampai ratusan ribu. Terus untuk bahan makanan juga kan terjadi panik buying. Itu sangat memprihatinkan untuk masyarakat yang berpenghasilan cuma cukup sekali makan. Jadi kan kita juga nggak bisa ikutan ini apa tuh? Jadi tidak bisa ikutan menyetok makanan juga. Kalau kita nggak nyetok, bahan makanannya habis. Kalau mau nyetok, uangnya yang habis, nggak ada buat kebutuhan yang lain. Oke, berarti menurut Anda sangat merugikan ya. Betul. Buat khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.
Terima kasih atas waktunya. Setelah kami identifikasi komentar masyarakat antara pro dan kontra, lebih dominan pro, bahwa pelaku penimbun masker harus ditindaklanjuti secara hukum karena banyak pihak yang dirugikan. Menyikapi hal tersebut, kami memiliki kebijakan baru untuk pembelian masker di tengah wabah virus COVID-19, yaitu Ekonomi Anti-COVID-19 atau kebijakan ekonomi antivirus COVID-19, di mana sistem yang kami gunakan adalah sistem perekonomian komando. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana sih? Nanti kami akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk pelaksanaan kebijakan dari kelompok kami, apakah bertentangan dengan hukum? Jawabannya tidak, karena sesuai dengan sistem perekonomian di negara Indonesia. Karena sistem perekonomian komando adalah salah satu sistem perekonomian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Solusi kebijakan dari kelompok kami adalah setiap provinsi membuat pabrik masker dari bahan kain untuk masyarakat, atau masyarakat wajib mempunyai maksimal 1 masker kain untuk bisa menghindari virus corona. Nah, untuk pelaksanaannya itu, jadi setiap provinsi itu membuat 1 pabrik masker dari bahan kain untuk masyarakat. Tapi dengan perdagangannya itu menggunakan sistem perekonomian komando, di mana pemerintah itu memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas perdagangan. Oke, pembahasan kami sudah selesai, jadi dapat disimpulkan bahwa penimbunan masker memang harus ditindaklanjuti secara hukum supaya memberikan efek jera kepada pelaku. Apalagi di sini jika tujuan atau motif pelaku agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di tengah kesulitan ekonomi masyarakat kini. Kami juga mendengar bahwa pemerintah telah membuat kebijakan, yaitu membatasi jumlah ekspor masker. Jadi sekarang tinggal bagaimana kesungguhan stakeholder di sini, termasuk produsen, pemerintah, dan juga yang paling penting adalah masyarakat juga harus sadar bahwa seperti yang telah diinfokan oleh Menteri Kesehatan, jika yang sehat itu tidak perlu pakai masker. Jadi sekarang lebih diutamakan kepada para medis dan juga orang yang telah terjangkit COVID-19. Kita juga sebagai umat berdemokrasi dan juga beragama harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus mengikuti himbauan dari Presiden kita Joko Widodo agar menjaga jarak dan juga selalu menjaga kebersihan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat yang telah menonton dan juga semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.